semoga acara sukses dan berkah. Memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW kaja oleh seluruh mama komite. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Memperingati hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yakninya Dr. Mirna. Beliau sudah hadir bersama-sama kita di sekolah yang kita cintai ini. Yang saya hormati Komite TK Islam Quratul Ayun, yang saya hormati Bunda-bunda guru TK Islam Quratul Ayun, dan yang saya cintai mama-mama wali murid TK Islam yang sempat hadir di sekolah yang kita cintai ini. Terima kasih kepada mama-mama kami sampaikan, walaupun hanya beberapa orang dari kita yang bisa hadir di sini, kami mewakili dari bunda guru dan komite. Terima kasih kepada mama-mama semua. Hapus dulu untuk mama-mama yang hadir di sini. Mama yang hadir adalah mama-mama yang hebat, karena mama telah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Kita ini bukan hanya memperingati hari Maulid Nabi, kita ini ada parenting. Bahasa untuk kitanya, kita ini diberikan pengetahuan lah tentang tema kita tuh pola asuh Rasulullah di era digital. Jadi nanti mama-mama boleh memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan keseharian anak kita, yang nanti apa-apa yang mau mama tanyakan boleh mama. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita gunakan dalam asuh anak kita di rumah. Nah, ini acara yang kita tunggu ya mama dan bunda. Ini kita datangkan dari jauh bunda. Acara yang kita tunggu-tunggu, yakni persembahan dari mama komite. Mari baca sholawat Nabi. Mari baca sholawat Nabi, agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanah untuk para umat. Dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanah untuk para umat. Marilah hai Dengan tema pola asuh anak ala Rasulullah di era digital yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Mirna Noviani. Kepada Umi Mirna dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola asuh ya, kalau bahasa kita ya, pola asuh anak ala Rasulullah SAW. Jadi diminta kemarin di era digital ya, karena kita memang sekarang ada di era digital. Ada di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, ini sebenarnya tugas kita sebagai orang tua. Dari Al-Quran itu
Allah menyuruh kita sebagai orang tua itu agar bisa mendidik anak-anak itu supaya apa? Supaya bebas dari api neraka. Nah, jadi untuk tugas utama kita sebagai orang tua itu bukan menjadikan anak-anak itu pintar, tidak menjadikan mereka itu orang-orang yang misalnya hanya kenal akademik saja. Misalnya ya, tugas utama kita juga bukan menjadikan mereka orang kaya, tidak menjadikan mereka orang yang sukses yang punya rumah sendiri. Tapi di balik itu ternyata Allah memerintahkan kita sebagai orang tua itu bagaimana caranya supaya bisa bersama lagi di surga. Mungkin dari kecil hanya dengan tontonan TV, itu tergantung sama orang tuanya. Jadi tergantung kita mau menjadikan anak kita seperti apa. Nah, ini dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, Allah juga berfirman, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, ini kita khawatir jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah. Anak kita ada pemutus antara kita dan anak kita, itu yang namanya kematian. Nah, itu kita tidak tahu kan, entah kita duluan atau anak kita duluan, tapi yang jelasnya kita pasti akan berpisah dengan anak kita. Nah, jadi mungkin itu ya pelajaran yang bisa kita petik dari cerita tadi. Rasanya sedih kali kita ya mendengarkan cerita seperti itu ya. Saat seseorang ayah meninggal, tapi tidak ada satupun anaknya yang bisa menyolatkannya, tidak ada satupun anaknya yang bisa mendoakannya, tidak pandai, tidak bisa, dan memang tidak diajarkan di rumah. Nah, mungkin kita di sini insya Allah ya lebih semangat lagi insya Allah ya untuk mendidik anak kita. Walaupun mungkin mengajarkan sholat itu juga tidak gampang, membuat anak kita itu bisa membaca Al-Quran itu butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh kesabaran. Tapi insya Allah semuanya ada pahala yang menunggu kita insya Allah kalau kita sabar. Ya, semangat ya mama-mama insya Allah ya. Untuk semua itu kecuali Allah. Kalau misalnya adik dapat hadiah, misalnya menang lomba, itu juga Allah kok yang membantu adik. Ya, jadi dia tidak sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin ya Bunda. Umi mau nanya, bagaimana cara kita mendidik anak di zaman sekarang ini agar terhindar dari pengaruh gadget? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita sejak bayi jangan kenalkan gadget kalau kita nggak mau anak-anak kecanduan gadget. Nah, jadi kalau dia sejak bayi udah kenal duluan sama gadget, pas sudah besar susah kita misahkannya lagi. Nah, gimana kalau sudah terlanjur? Nah, misalnya anak sudah besar. Nah, kalau sudah terlanjur ke kenal gadget, yang pertama kita harus buat kesepakatan sama anak. Kita sampaikan sama anak, mama cuma bisa minjamkan HP 10 menit sehari. Adek mau nggak kayak gitu? Pak mau, adek mau lama-lama? Ya udah, kalau mau lama-lama mama nggak jadi pinjamkan. Nah, gimana caranya kalau ada kecanduan? Itu tadi, stop segera, di stop dulu, stop gadgetnya, walaupun dia nangis. Nah, yang kedua dialihkan ke kegiatan lain. Kalau misalnya anak-anak kita sudah terlanjur mengenal gadget ataupun yang belum mengenal gadget pun ya, berikan kegiatan pada anak. Anak-anak itu sebenarnya dia senang berkegiatan. Seperti di sekolah kan kegiatannya penuh tuh. Mulai dari datang ke sekolah, sholat, makan dan lain-lain. Dia nggak akan nanya-nanya tentang HP. Karena dia apa? Penuh kegiatannya. Tahu dia apa yang mau dikerjakan. Nah, di rumah ketika nggak ada kerjaan, ketika kita nggak ngasih dia kegiatan, misalnya hari ini mau ngapa, dia bingung kan mau ngapa. Taunya selama ini main HP. Ya, makanya dia cari HP. Cari kegiatan lain, mungkin misalnya mama tuh anak laki-laki mungkin yang suka lari-larian, ajak dia main bola sama ayahnya mungkin sore. Buat kesepakatan dulu sama suami, anak kita main HP-nya cuma boleh 10 menit sehari ya. Dan itu syaratnya terserah mama mau buat syarat apa. Syaratnya sholat dulu, misal makan dulu atau baca Quran dulu baru boleh dipinjamkan HP. Itu pun ditengok apa yang dibukanya 10 menit itu.
Adik mau apa minjam HP? Mau main apa? Coba lihat permainannya. Harus dicek memang. Internet itu terlalu luas jangkauannya. Anak-anak bisa di rumah kita kurung, tapi kalau mereka buka medsos, mereka bisa lihat semua yang ada di dunia ini bisa terbuka di situ. Apalagi kalau ada internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara menjadi orang tua yang sabar sesabar-sabarnya dalam menghadapi sikap anaknya? Yang kita tahu kan sekarang kita ini sebagai orang tua itu banyak sekali rasa nggak sabarnya itu. Terus kalau ngomong kita ini suka ngegas istilahnya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kesabaran itu dari Rasulullah SAW kalau memang mau belajar sabar. Karena kita memang seringnya lupa, seringnya nanti marah, apa itu dia. Kalau Rasulullah itu jarang marah kan, kalau kita sedikit-sedikit marah, sedikit marah gitu, gampang marah gitu kan. Jadi Rasulullah SAW itu mengajarkan supaya menahan marah itu, kalau misalnya kita berdiri, duduk. Kalau kita duduk, berbaring. Kalau udah baring, tidur aja. Itu kayak yang terakhir nak. Jadi berbaring gitu misalnya. Jadi supaya apa? Supaya kita tenang dulu. Jadi ketika ada sesuatu jangan langsung merespon, tarik nafas dulu. Tapi memang sulit nih. Kadang kita memang tahu teori, tapi pas sudah praktek kan sering lupa. Tapi itu yang minimal kita tahu caranya. Besok latihan lagi. Dia ujiannya banyak kok, setiap hari ada ujian sabar. Jadi bisa latihan, kalau gagal hari ini sabarnya, besok latihan lagi, insya Allah sampai kita berhasil sabar. Kemudian kalau misalnya nggak tahan lagi, berwudu. Kemudian yaitu ingat Allah kalau misalnya lagi marah gitu, astagfirullahaladzim, atau mengucap dulu ketika anak-anak ada yang melakukan hal aneh, subhanallah, itu dulu. Karena kalau kita nggak langsung itu, nanti pasti setan langsung masuk itu. Kalau kita marah, kalau kita mengucap dulu, astagfirullahaladzim, minimal kita mengucapkan kalimat-kalimat itu yang ada kalimat-kalimat thayyibah ya, kalimat itu, insya Allah nanti setan juga agak sulit itu membuat kita marahnya jadi meledak gitu. Karena kita kadang setan kan sebenarnya yang nyuruh kita marah. Terus. Jadi untuk marah, sabar itu memang latihannya setiap hari memang. Sulit itu memang tidak ilmu yang sulit, tapi bukan tidak berarti tidak bisa. Bukan berarti kita tidak bisa sabar. Untuk melatih kesabaran juga salah satunya itu dalam sholat. Coba sholatnya, saat sholat itu nggak usah pikirkan yang lain, tenang. Tapi memang kalau punya anak kecil agak sulit namanya. Kalau mungkin pas sholat malam atau pas lagi agak tenang anak, baru bisa latihan yang seperti itu. Saat sholat itu tenang, jangan terburu-buru, sholat tumakninah semuanya sampai selesai. Dengan kita membiasakan sholat sabar tadi, tenang, insya Allah itu akan berefek ke menambah ke tingkat kesabaran kita, insya Allah. Karena belajar sabar itu lari pertamanya dari sholat. Kalau kita sholat aja buru-buru, tergesa-gesa, gimana kalau kita menghadapi hal yang lain? Terus ya itu tadi, kalau kesabaran memang tidak mudah ya, insya Allah bisa. Dan mama-mama harus berusaha yakin kalau mama itu sabar, bisa sabar. Tapi kalau mamanya udah yakin, saya ini orangnya pemarah, saya ini orangnya nggak sabaran. Tapi kalau udah kita sendiri yang bilang kayak gitu, susah, nggak akan bisa sabar tuh. Karena kita sendiri yang memblok diri kita sendiri. Kita sendiri yang memblok diri kita supaya bisa jadi sabar tadi. Saya orangnya memang emosian, gitu. Misalnya saya memang sukanya orang pemarah, gitu. Tapi dia nggak bilang saya memang pemarah, tapi saya insya Allah bisa berubah menjadi orang yang sabar, gitu. Tadi saya dengar Umi bilang fitrah anak di usia 0 sampai 7 tahun, fitrah anak yang menonjol itu adalah pengetahuan tentang keimanan. Dalam keseharian yang saya hadapi, saya sehari-hari suka bercerita kepada anak saya. Saya sering memotivasi, kalau kamu sholat, Allah sayang. Nanti apa yang Kiara minta, Allah kasih.
kalau mama sakit Kiara doakan, nanti Allah sembuhkan mama. Anak saya bertanya kadang-kadang, Allah itu di mana Ma? Saya bisa jawab Allah itu di atas, tapi di atas mana? Terus sering saya bilang, mama tadi ada temennya kayak gitu, dia ngomong gitu. Nggak apa-apa, Kiara jangan meniru ya nak, nanti Allah nggak suka kalau anak kayak gitu. Karena ada saya kata-kata Allah tidak suka, Allah suka, Allah sayang. Jadi anak saya bertanya kadang-kadang, mama Allah sukanya warna apa? Di surga itu ada warna apa? Itu kan imajinasi anaknya. Saya tanyakan di sini, bagaimana saya mengenalkan tentang Allah kepada anak di usia ini? Itu aja Umi. Kalau mama suka bercerita, tadi kan mama suka bercerita, mama bisa bacakan buku ke anak yang bisa membangun keimanan tadi. Contohnya cerita-cerita Nabi sebelum tidur ataupun pas lagi santai di rumah. Ada buku-buku yang bisa menolong kita, misalnya tentang mengenalkan Allah tadi. Nah, jadi kita bacakan buku itu ke anak sambil tidur misalnya. Nah, terus Allah itu seperti itu misalnya. Nah, kalau untuk Allah yang suka warna apa tadi kata anak tadi ya mama tinggal bilang Allah itu nggak sama kita dek. Allah itu dia bukan seperti manusia, tidak seperti ciptaannya. Jadi ya kalau warna-warna itu ya kalau kita nggak tahu bilang aja mama juga nggak tahu. Daripada kita jawab asal-asalan, atau nanti mama cari tahu misalnya di buku, baca buku sama-sama anak sebelum tidur misalnya mau cerita tentang surga misalnya, di situ ada yang buku cantik, itu akan lebih enak kalau ada buku yang kita pegang. Sebenarnya nggak perlu dijawab kalau memang kita nggak tahu nggak perlu dijawab, dia nanti hilang sendiri pertanyaan itu. Kalau memang kita tidak tahu atau mama belum tahu, mama cari tahu dulu ya. Gitu. Tapi jangan marah kalau anak nanya terus saja gitu kan. Ini nggak mau lagi nanya. Akhirnya dia apa? Keingin tahunya berkurang karena kita sendiri. Karena sering ngomong itu kan. Tapi kalau memang nggak tahu kita belajar. Orang tuanya belajar gimana ya. Misalnya nggak tahu pertanyaannya, kita cari di buku atau tanya ke ustazah atau ustaz misalnya. Ustaz kita kasih tahu ke anak. Yang sudah menyampaikan materi kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, acara penutup pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bunda Yuni. Pada Bunda dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin